Oke, sore ini kita main ke kolam sambil ya lihat-lihat, cross check kondisi kolam sekarang. Nah, ini aku lagi di kolam bibit. Jadi ikan yang masih kecil itu kan belum bisa ditebar ke kolam-kolam besar karena bisa dimakan oleh hama-hama seperti gabus dan sebagainya. Nah, ini udah aku tepat di depan kolam pembesaran yang masih umur 1 bulan 2 bulanan. Nggak dia. Nah, ini 3 meter kali 5 meter per kotaknya nih. Per kotak nih. Jadi semua ini isinya 125.000 bibit ikan patin. Nah, ini belum bisa ditebar ke kolam-kolam besar. Nih, kolam besar yang dimaksud tuh kayak gini. Nah, dia belum bisa karena masih banyak gabus yang lebih besar, badannya jauh. Nanti takutnya habis. Jadi setiap kolam ini, satu kolam ini itu isinya diisi biasanya 7.000. Nah, jadi di sini itu kurang lebih ada sekitar 17 kolam. Ukurannya 50 kali 20. Ya, 50 kali 20. Ada juga yang lebih besar. Kalau yang kolam utama, yang kolam tengah itu kan dibagi dua. Itu besar banget tuh. 100 kali 70 meter. Ya, insya Allah bulan depan kami mulai nebar bibit-bibit yang ada di keramba tadi. Itu kami tebar semua. Ini berhubung pengurus kolamnya, apa namanya, pegawai kolam belum pada datang, jadi kita belum bisa ngasih makan karena nggak tahu nih yang mau dipakai makannya yang mana. Sambil kita nunggu pegawai kolam pada datang, ya, kita lihat dulu lah kolamnya gimana sekarang. Udah lama juga nggak muter-muter, udah hampir 3 bulan kemarin. 1 bulan yang lalu pas lebaran itu, itu panen, tapi aku nggak pulang guys, karena ada kepentingan perkuliahan lah, PKL. Dihitung-hitung kalau mau pulang tanggung gitu, jadi nggak pulang aja. Nah, ini punyaku. Ini ada ayam bangkok silang kampung. Nah, ini udah jago-jago nih. Ini babon. Ini juga babon utak. Nah, ini babon bangkok. Jagonya jago kampung. Karena kita mau ngambil dari 2 bibit itu kan. Kalau betinanya bangkok kita ngambil badan besar. Terus jantannya kampung biar daya tahannya itu kuat terhadap penyakit, pergantian cuaca dan sebagainya. Itu lebih kuat daripada dia bangkok murni. Karena kita bukan mau ngadu guys, kita mau jual daging ke pasar. Ya, beginilah kurang lebihnya kalau aku di rumah ya. Setiap hari itu pagi ke kolam, jam 9 pulang ke rumah, jaga toko. Terus kalau siang ke kolam lagi, bantuin giling pakan. Nah, jadi di situ tuh giling pakan tuh. Terus pulang jam 2 pulang. Nanti jam 4 kayak sekarang nih, aku ke kolam lagi buat ngasih makan ikan.
Sama ya, kita harus terjun langsung ke lapangan. Biar apa? Biar kita tahu hasil di lapangan itu gimana, kondisi di lapangan itu apa, gimana. Biar kita tahu. Jadi bukan hanya yang tunggu laporan aja, enggak gitu. Kita tetap harus turun ke lapangan untuk cek apakah sesuai yang di laporan itu, sesuai atau tidak. Nah, karena ayah orangnya sangat sibuk, jadi akulah yang harus mau tak mau untuk menggantikan peran ayah. Ya, mungkin kalian aku ngelihatnya sekarang ini rapih ya, kayak baju bersih, celana bersih. Coba datang pas aku lagi nggak bikin video atau gimana, coba aja datang pakai baju robek-robek aku. Udahlah, saatnya kita bergaya, tapi saatnya kita cari uang, ya udah, ngapa harus gengsi gitu? Nggak usah gengsi. Hidup sekali dipakai untuk gengsi, mati udah. Nah, ini udah sampai ke tempat pembuatan pakan. Sekarang sedang break karena pakan yang kami buat itu khusus untuk ikan yang udah 3 bulanan sampai panen. Karena kami nggak punya ini mesin yang kecil, kami punya mesin yang langsung biji peletnya tuh gede gitu. Nah gini ya. Nah jadi pertama itu dia digiling di sini dulu untuk menyampur antara ikan asin, bekatul, satunya dedak kasar. Jadi dicampur di sini dulu, kasar, turun, pindah ke sini, habis itu baru naik ke sini. Nah, setelah dia naik ke sini, ditampung dengan wadah itu, langsung jadi pelet. Nggak ada ya contohnya ya, karena lagi kosong. Nah, jadi di sini ini awalnya kemarin waktu aku pulang mau dibikin tempat untuk budidaya maggot. Tapi karena anggota dari kolam ini, teman-teman yang dari kolam ini nggak bisa dan belum ada pengalaman, jadi mereka takut. Jadi nggak jadi kemarin. Nah ini insya Allah aku mau memulai dulu sambil ngajarin mereka buat budidaya maggot. Lumayan mengas ya, apa ya bahasa Indonesia mengas apa? Megap-megap. Ya gitulah kurang lebih, berkeringat lah. Nah, kalau aku ada teman datang pengen mancing di kolam atau teman-temannya ayah, jadi mancingnya tuh di sini. Kalau ikan yang di sini tuh patin, gurame, gabus, gede semua. Gak ada yang di bawah 3 kilo itu, gak ada. Tapi ya emang mancingnya agak lama gitu loh. Kayak mancing, kayak bener-bener mancing, bukan mancing di apa kolam gitu. Tuh gede. Kemarin tempat ada yang dapet tuh 7 kilo patin. Gede banget itu guys. Cuman aku kebetulan lagi nggak di rumah. Nah, dan juga di sini tuh tempat budidaya ikan belida. Orang Palembang pasti tahu ikan belida. Jadi ikan belida itu sudah termasuk spesies yang dilindungi. Belida itu kan ada dua, ada belida yang dari luar, belida Bangkok, dan ada belida yang asli kita. Belida yang asli kita itu udah dilindungi, dan kami berhasil untuk mengembangbiakkan kurang lebih sekitar 5.000 ekor lebih kayaknya, dari 4 indukan
berhasil berhasil menerbitkan bibit-bibit baru itu sekitar 5 ribuan. Itu yang kelihatan ya, karena belida itu emang nggak untuk dijual, kami hanya untuk fokus dibesarkan. Nah ini kolam belakang juga lagi posisi pengeringan, pembuangan amoniak. Buat yang nggak tahu, amoniak itu adalah kotoran-kotoran ikan yang sudah mengendap di bawah. Nah, jadi ini kolam belakang ini guys masuknya. Pegel juga ya. Nah, jadi belida itu enak banget kalau buat dibikin PMP itu. Nikmat banget. Itu dulu belum dilindungi guys. Jadi kami beli dulu tahun 2011 kalau nggak salah ya. Sampai sekarang itu indukannya tuh masih hidup. Indukannya itu kalau kalian tahu itu sebesar bayi, 9,5 kilo. Terakhir panen tahun 2019 yang ketahuan tuh induknya tuh. Karena kemarin tuh naruh indukan tuh nggak di kolam yang besar tadi, nggak disebar. Itu belum dilindungi tuh 2011. Nah, begitulah kurang lebihnya guys. Nah, ini ayamku. Jadi ayamku tuh banyak, nggak di kandang aja, di kolam ini bertebaran pokoknya ayamku banyak. Cuma untuk yang jantan yang agak gede-gedean itu udah dimasukin ke kandang kebanyakan, karena takutnya dimaling orang. Jadi di sini tuh sering kejadian kemalingan gitu, mau dimarahin kasihan. Ya udah, anggap aja sedekah itu. Sering guys, enak loh kalau masih kecil-kecil, masih segenggam-genggam itu enak. Ini udah gede loh, udah masuk jago, udah bisa buat ini lagi, produksi lagi, dimaling. Sakit ya, tapi gimana ya, ya begitulah namanya hidup, ada aja pelengkapnya. Oke, mungkin ya segini aja dulu lah. Ini kayaknya vlog pertama gue nih, agak sedikit ngawur-ngawur gimana gitu. Ya inilah sekitar dunia perikanan, perkolaman. Pertanian ini masuk juga sih aslinya, sawit-sawit ini. Cuma kami lebih fokus kepada kolam. Sawit ini nggak pernah kami pupuk, cuman kami tanam buat menahan tanah ini biar nggak turun ke kolam lagi. Gitu. Juga untuk ketika banjir dia ini cepet nyerupnya. Kadang-kadang banjir loh. Ini bisa segini tuh banjirnya, sumpah. Jadi ikan tuh jadi satu semua. Nggak tahu lagi kemana arahnya. Nah, dari kejadian-kejadian itu kami berinisiatif untuk memberi pagar di setiap kolam. Yang kadang-kadang bikin capek itu ketika banjir itu kolam ini loh, kolam ikan gabus. Wah itu kalau beludak itu, kalau posisi ikan-ikan patin ini lagi masih kecil, waduh banyak banget rugi di bibit, sumpah. Kayak aduh sakit banget lah rasanya. Jadi alhamdulillah kami panen tadi, harga bagus ketika lebaran di 25.000. Hasilnya juga bagus. Kenapa aku bilang gitu? Karena kami kemarin itu coba pakan baru, racikan pakan baru. Nah, ternyata bagus dengan biaya yang sedikit, tapi hasil maksimal. Nah, itulah saya mengatakan kalau lumayan bagus lah hasil panen kami yang kali ini. Alhamdulillah dapat 50 ton up.
berhasil mengisi Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Aku pribadi sama mewakili anggota-anggota kolam meminta doanya agar